Halo, perkenalkan nama saya Nivita Ia. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan tugas kelompok yang dimana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, di sini saya akan membahas 2 poin. Yang pertama, memori sekunder, dan yang kedua adalah memori eksternal. Nah, perlu kita tahu apa itu memori eksternal. Nah, memori eksternal ini adalah perangkat penyimpanan data yang terpisah dari komputer utama dan biasanya dapat dipindahkan atau dibawa. Nah, memori ini digunakan untuk memperluas kapasitas penyimpanan, membackup data, atau memindahkan data antar perangkat. Nah, contoh dari memori eksternal, yang pertama ada flash disk, yang kedua ada hard disk eksternal, dan kartu memori atau sering disebut dengan CD card. Nah, kehadiran memori eksternal ini sangat membantu untuk menjaga keamanan dan fleksibilitas pengolahan data. Nah, masuk kita pada rumusan masalah dengan apa yang kita bahas. Yang pertama ada apa perbedaan antara memori sekunder dan memori eksternal. Yang kedua, apa fungsi utama memori sekunder dan memori eksternal dalam sistem komputer. Dan yang ketiga adalah apa fungsi utama memori sekunder dan memori eksternal dalam sistem komputer. Nah, tujuannya yang pertama itu untuk memahami fungsi dan karakteristik memori sekunder dan memori eksternal dalam sistem komputer. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui perbedaan antara manfaat pengguna memori sekunder dan memori eksternal dalam penyimpanan data. Masuk kita pada pengertian memori sekunder. Nah, memori sekunder adalah jenis media yang menyimpan data dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Nah, data dalam memori ini tidak akan hilang meskipun komputer itu sudah dimatikan. Contoh memori sekunder antara lain yaitu yang pertama ada hard disk, SSD, dan CD atau DVD. Sekarang masuk kita pada jenis-jenis memori sekunder. Ada 4 poin. Yang pertama, flash disk atau USB drive, yaitu mudah dibawa di mana-mana karena ukurannya yang sangat kecil dan bisa digunakan untuk mentransfer data. Yang kedua adalah hard disk eksternal, mempunyai kapasitas besar. Nah, digunakan untuk backup data. Yang ketiga itu kartu memori atau CD card, yang umum digunakan pada kamera dan smartphone. Yang keempat, CD atau DVD eksternal, optical disk yang dibaca melalui drive eksternal. Fungsi memori sekunder. Yang pertama, menyimpan data dan program secara permanen. Kedua, menyediakan ruang penyimpanan besar bagi sistem operasi dan aplikasi. Yang ketiga, menjaga data tetap tersedia meskipun komputer dimatikan. Pengertian memori eksternal. Memori eksternal adalah media penyimpan data yang berada di luar perangkat utama dan dapat dilepas pasang atau dipindahkan. Nah, memori ini digunakan untuk menyimpan, membackup, atau memindahkan data antar perangkat. Contohnya adalah flash disk, hard disk eksternal, dan kartu memori. Jenis-jenis memori eksternal. Yang pertama ada hard disk drive atau HDD, yaitu menyimpan magnet berkapasitas besar. Yang kedua solid state drive atau SSD. Nah, SSD ini menyimpan
berfungsi menyimpan cepat tanpa komponen bergerak. Yang ketiga itu optical disk, seperti CD, DVD. Nah, jenis memori ini yang digunakan untuk menyimpan multimedia. Yang keempat adalah magnetic tape, yaitu digunakan untuk membackup data dalam jumlah besar. Pertama, menyimpan dan memindahkan data antar perangkat. Yang kedua, membantu backup dan keamanan data. Yang ketiga yaitu menambah kapasitas penyimpanan di luar. Yang ketiga, menambah kapasitas penyimpanan di luar memori eksternal komputer. Nah, kesimpulannya adalah memori sekunder dan memori eksternal merupakan komponen penting dalam sistem penyimpanan data komputer. Memori sekunder ini berfungsi sebagai penyimpanan permanen dalam perangkat, sedangkan memori eksternal itu digunakan untuk menyimpan, membackup, dan memindahkan data secara fleksibel. Nah, keduanya itu saling melengkapi dan mendukung kinerja komputer dan pengolahan data yang efisien dan aman. Sekian penjelasan saya mengenai memori sekunder dan memori eksternal. Terima kasih.